pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Pada kesempatan ulang. Ya udahlah, nggak apa, nggak usah diulang. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada tamu spesial ya, karena kebetulan kita kan sudah bisa visit friend, jadi saya ada dua tamu istimewa banget. Pasti udah kenal sama Mutiara ya, karena saya sudah pernah. Iya. Saya sudah pernah. Makanya kenapa saya butuh speaker itu kayak gini ya. Mami tadi sini. Come on. Join with me. Ya toh? Oke, dari Bel, kamu kalau dipanggil Robin itu jawab biar Robin nggak teriak-teriak. Yes, Robin. Yes, Robin. Mami lagi bikin video yang kenceng-kenceng. Oke, you wanna sit down with me? Beginilah kehidupan di Australia. Oke. Jangan kaget ya, Randy belum pernah. Tapi udah punya anak kecil juga kan? Iya. Udah pernah, udah punya, beda ya. Oke, tadi ngomong apa coba? Oke, jadi saya ada tamu istimewa, Mutiara. Tadi kan udah pernah collab bareng sama Mutiara. Nah, ini Randy Mugan, kebetulan juga vlogger juga. Dan nah jadi pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan mengenai biaya hidup di Australia ya. Jadi kita akan sharing biaya hidup untuk para single ya. Gimana ngomongnya? Para jomblo, para single dalam bentuk bantuin dong. Biaya hidup untuk yang udah married dan biaya hidup untuk yang sudah married, sudah berkeluarga, dan biaya hidup untuk para jombloan dan jomblowati. Para Single. Ya, para single ya, single and family ya. Single and family. Jadi ya nanti Mutiara akan sharing biaya hidup untuk apa? Ya itu tadi lah yang sudah berkeluarga, dan Randy akan sharing biaya hidup untuk para jomblo dan single. Itu kira-kira hidup di Australia itu berapa banyak biaya yang kita perlukan. Kita mau bahas yang oh my god. Maafkan. Jangan bahas dulu lagi. Namanya juga anak-anaknya Bu. Ya ini udah kelihatan banget dari channel saya ya. Kalau channelnya Muti bersih. Jangan begitu Kak. Oke, kita langsung aja. Dari kita akan membahas mengenai akomodasi, makan, sama lifestyle atau general ya. Oke, kita dari jomblo dulu mungkin ya. Kamu jomblo nggak sih? Bener sudah berkeluarga ya. Tapi saya lepas cincin dulu deh. Jadi untuk saat ini available ya. Berapa menit ini nanti available-nya ya? Available-nya mungkin 10 menit ke depan ya. Saya lepas dulu ya. Oke, kamu siap-siap nanti balik. Maafkan istriku. Tapi kayak abis lepas cincin berasanya tenang gitu. Parah. Oke, kalau Randy udah berapa lama tinggal di Australia? Udah 10 tahun. Wah, lumayan ya. Kalau saya sama Muti kayaknya kurang lebih 8 tahun ya. Nah, lebih 2 tahun lebih. Kayaknya 2 tahun ini kita nggak tahu 2 tahun itu seperti apa kehidupan di sini ya. Oke, sharing dong. Jadi menurut kamu tuh, kamu langsung dari aja. Kalau pas itu kalau pas akomodasi biaya hidup, ini akomodasi dulu nih. Ya, akomodasi. Kalau akomodasi waktu itu, kalau misalkan tinggal di city ya, kan dulu gue sempat tinggal di city. Pas gue tinggal di city, bayarnya tuh seminggu 130. Itu ngeren ya? Iya, rental kan apartemen gitu kan. Tapi satu kamar isinya 4 orang. Oke. Satu kamar 4 orang. Satu kamar. Satu jadi apartemen berapa orang? 7. Jadi kayak itu. Jadi bang bed gitu. Jadi kayak tentara lah. Gimana gitu. Jadi ngerasain hidupnya tentara ya? Iya, jadi ya nggak enak lah, nggak ada privacy gitu kan. Iya. Tapi waktu itu kamu masih student atau? Masih student, kan datang ke sini waktu itu student visa. Oke. Terus? Bayar 130. Ya, terus sempet juga tinggal yang di rada jauh. Itu bayarnya cuma 120. Tapi dapat kamar sendiri. Oke. Tapi kalau rada jauh berarti lebih jauh toh dari ya, lebih jauh lah kampus kan? Kalau misalkan naik kereta itu setengah jam lah. Itu apa bedanya? Kamu dapat tempat lebih murah, lebih
ada privacy jauh, tapi kan jadinya kamu mesti ngeluarin duit buat transportasi. Transport kan. Tapi kan lebih tenang. Oh, iya Jadi pas sih. udah kerja terus malam tenang gitu, bisa tidur nyenyak gitu. Benar-benar oke. Iya. Kalau misalkan yang di city enak juga kemana-mana deket, tapi kalau misalkan pas tidur terus yang lain berisik, Iya. kita nggak bisa ngomel juga kan, namanya sharing Iya, gitu. iya. Terus ada yang nggak cocok lah, kadang dia itu lebih kotor banget, Iya. kayak gitu nggak cocok. Jadi lebih enak itu sih agak jauh tapi sendiri. Prefernya gitu. Oke. Terus masalah selain Habis rental tuh biasa kan biaya makan. Iya. Nah kalau dulu aku itu tuh buat biaya makan ya, Iya. buat pakai sehari-hari. Jadi setiap kali dapat gajian, waktu itu gajiannya per 2 minggu, aku langsung masukin $150 ke dompetku. 100? $50 ke dompet. Itu buat aku pakai buat makan, buat apapun selama 2 minggu sampai gajian lagi. Kalau gajian. Wow. Jadi 150. sisanya itu tabung. Oke. Sisanya itu bener-bener nabung. Itu termasuk transport juga 150. Wow. 2 minggu. 2 minggu 150. Wow, oke. Jadi dulu ya aku lumayan hemat lah hidupnya lah. Waktu itu gak punya pacar dong ya? Belum. Terus sekarang- Masih available. Jadi sorry sekarang udah taken. Sorry banget. Untuk digarisbawahi $150 2 minggu buat yang nggak punya pacar ya. Jangan berharap itu sekalian sama pacar. Pacar langsung minggat tuh 150 Minggat, ya. Tapi kalau misalkan Kurang itu ngedate juga. kalau misalkan $150 nggak cukup, kalau ada pacar, putuskan pacar itu. Enggak, Sekarang nonton aja udah berapa ya? Iya, siap. Ya, Oke. ya, terus habis itu apa? Jadi kan tiap hari kebanyakan masak di rumah. Iya, iya. Masak tuh, Jadi bisa masak dong. ya bisa lah dikit-dikit lah. Terpaksa. Jadi, terpaksa. Makan ala kadarnya. Jadi waktu itu masak nasi 1 rice cooker, dijadiin nasi goreng semua. Wow. Buat 4 hari ke depan. Wah, 4 hari ke depan. Jadi enak-enakin gitu. Jadi kalau misalkan itulah variasi dikit, beli ayam KFC. Jadi ayam KFC cuma nasi goreng. Oke. Jadi hemat waktu juga. iya sih. Hari Makanya Minggu bisa masak, jadi ya. hari Minggu masak yang banyak, masukin kontainer, udah masukin kulkas. Jadi tinggal panasin, bawa bekal, tinggal ambil sisanya. Kan sempet sampai 3 kerjaan gitu kan. Ya, jadi daripada Itu lu makan dulu berarti sekolah sambil kerja juga ya waktu itu? Heeh. Heeh. harus atau enggak modal. Iya, modal. Nggak hidup, Siapa yang biaya hidup, nggak ada yang ya. biayain kan. Terus kalau yang general yang buat lifestyle-nya dan segala macam yang lainnya. Lifestyle benernya aku tuh nggak banyak. Aku tuh nggak demen shopping gitu. Wow. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Seriusan lu nggak dapat shopping? Ini baju- Sebulan sekali doang itu? YouTube aja baju merah terus. Oh iya benar. Gue pernah ngeliat dia berkali-kali ya. Ya, baju merah Nggak terus. apa-apa, tapi kan cuci. Tapi emang ya ada sih kayak teman-teman ngomong kayak ngajak Boxing Day belanja keluar, ayolah kan udah kerja bla bla bla. Tapi kan orang tua juga butuh dikirim di Indo kan. Iya. Jadi Jadi Randy bener-bener gak ada family, gak ada keluarga di sini. di sini ada koko 2. Tapi kan mereka sama berjuang juga kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi aku lebih mikir daripada aku beli baju yang jeans keren $100 buat di Indo kan 1 juta lumayan waktu itu. Bener. Iya, bener Iya. banget waktu itu. Mending kirim ke Indo. Betul, betul. Kalau misalkan kayak sekarang aku udah kerjaannya settle ya lebih bisa mungkin shopping, belanja, lebih gitu. Jadi pas pada saat itu tuh prioritasku ya bukan buat aku. Ya bener buat aku kayak uang sekolahku segala, tapi kan aku harus transfer juga ke Indo. Nah, jadi yang buat itu apa? Keinginanku lah yang kayak belanja ini mau makan yang enak ini aku enggakin dulu. Sampai ntar dapat kerjaan yang udah bener-bener itu apa? Fix lah gitu, full time. Oh dulu kan serabutan kan. Iya, iya. Jadi waktu kamu single berarti kan belum punya pacar ya. Kira-kira untuk biaya hidup selama 1 bulan itu habis berapa? Kamu ada kayak insurance, Medicare kayak gitu ada nggak? Medicare kan nggak ada student. Sudah nggak ada. Tapi ada private insurance, tapi kan bayarnya pas kita apply visa. Oke, iya, iya. Iya, apa itu dihitung? Ya. Kalau misal mau biaya kehidupan sehari-hari aja dulu, sama rental itu mungkin sekitar 500 sampai 600. Tapi kamu ada insurance kan? Maksudnya Ada insurance. Jadi insurance. kalau misalnya sakit gitu ya ke dokter atau apa gitu kamu dapat itu. Di rebate Oke, gitu. bisa. Oke. Jadi kira-kira habis berapa 1 bulan itu kira-kira aja lah 1 untuk- bulan untuk itu kehidupan kamu kayaknya selama kalau single ya, Heeh. kalau termasuk insurance sama nabung buat uang sekolah 1.000 sampai 1.500 lah. 1 bulan. 1 bulan. Oke, kalau nggak ada insurance, kamu tahu nggak? Mungkin ada kenalan
atau apa yang mungkin nggak ada insurans, nggak ada itu yang full semua bayar sendiri, enggak lah ya. Di sini kebanyakan semua pasti ada insurans ya. Harus ada insurans, harus ada. Iya, compulsory. Ya sama nabung buat uang sekolah itu udah buat aku itu ya. Aku yang masak terus ya, yang hidupnya hemat gitu. Ini untuk hidup hemat ya. Buat hidup hemat. Tapi kalau misalkan mau makan di luar terus setiap hari, wah itu bisa mahal banget. Nggak mungkin. Susah banget. Jadi 1.500 ya. 1.500 satu bulannya kurang lebih 15 juta ya. 15 juta. 15 juta satu bulan ya. Jomblo, tinggal di Jomblo. Australia, student dan bekerja. Kalau misalnya mau punya pacar, mikir-mikir dulu deh. Beneran deh. Kecuali kalau pacarnya mau bantuin hidupin lu ya. Itu beda, Tapi pas kan ketemu istri kan di sini juga kan. Iya. Pas pacaran juga kita bayar sendiri-sendiri sih. Oh, ya memang kayaknya stylenya di sini seperti itu. sama-sama udah kerja soalnya. Iya, Tapi sekali-sekali ya bayarin lah, misal pas ulang tahun. gantian. Beda sama di itu sih. Dulu kan juga punya ada lah mantan di Indo gitu kan ya. Gue yang bayarin terus, itu juga duitnya nyokap nggak enak juga kan. Semoga mantannya Randy nggak nonton ini ya. Nonton aja, nonton. Ya Oke, ampun, seru deh, aja, seru ya. nonton. Nggak pernah ngalamin ya hidup jomblo di Australia, jadi bener-bener saya nggak tahu ya. Dari Randy ini bisa ngebayangin. Tapi lumayan asik juga ya waktu jomblo ya. Kangen Asik ya, kangen bebas. masa-masa itu sih. Waduh. Makanya cincin langsung dilepas, seneng banget. Dapat konten ini seneng banget. Oke, sekarang kita ke ini mbaknya. Aduh. Mbak Muti ini ya. Gimana Mbak Muti? Yang berkeluarga, Yang berkeluarga ada anak Berkeluarga atau sih? kayak single gue ya. Kalau saya kan ada anak ya, kayak saya yang Udah married, belum- udah married. yang udah married, yang Tapi belum punya anak. married belum punya anak. Oke, ya. Mungkin dirimu juga bisa share married dan udah punya anak. Ya sekarang kamu aja dulu. Jadi nanti biar pemirsa semuanya bisa ngebayangin ya kalau yang Bisa jomblo ngebayangin segini, ya. yang belum punya anak segini, yang udah punya anak bagaimana. Jadi biar mikir-mikir gitu loh. Jangan mikir-mikir. Tapi harus digarisbawahi dulu. Jadi betulan memang historinya atau storynya beda banget dengan Ya, Randy ya. gitu kan. Dimana aku udah PR juga, udah kerja dan suami juga udah kerja juga. Jadi Ya. kita punya dua Dua-duanya penghasilan ada gitu. penghasilan. Untuk aku pribadi sih memang pendapatan aku pure sebetulnya buat aku sendiri dan keluarga di Indonesia. Jujurnya seperti itu ya. Gitu. Jadi tapi aku juga suka lihat gitu ya penghasilan dan pengeluaran suami setiap bulan seperti apa. Jadi kalau memang untuk belanja mingguan, bulanan, bayar listrik, PAM segala macam itu memang dia sepenuhnya dia yang bayar gitu. Jadi kayak kita belanja groceries, aku sih suka lihat ya per minggunya sekitar 50 atau $50 atau $100 gitu ya. Satu minggu buat kalian. Satu minggu gitu. Biasa. Nggak tahu ya, Juga pokoknya ya. karena dia orangnya jujur memang terlalu suka shopping gitu kan. Dan misalnya satu bulan itu kan 4 minggu ya. Jadi kalau misalnya di minggu awal dia ngabisin $100 itu memang udah belanja kayak mulai dari untuk sayuran dan buah-buahan sih terutama ya. Harus kita belanja tuh per minggu sayuran buah-buahan gitu. Jadi kalau untuk sayuran buah-buahan aja itu $20 sampai $25 ya untuk satu minggu. Karena dia punya ya tau lah namanya bule ya, sukanya salad dan segala macem gitu kan. Jadi untuk grocery itu kita ngeluarin budget ya sekitar 300 sampai 350 per bulan. Kan, dan kebetulan memang untuk tempat tinggal sendiri gitu kan, karena memang udah nggak nyewa gitu, cuman kita punya kebijakan ke bank juga gitu kan, dan itu harus diprioritaskan untuk pengeluaran dari per bulannya dari duit suami gitu kan. Dan dia juga menyisihkan untuk bayar per bulannya ke bank untuk properti kita gitu, dan itu ya sekitar 2.000 sampai 3.000-an ya. Itu tergantung di sini tergantung propertinya, apakah rumah, apakah apartemen gitu kan. Tergantung juga jangka untuk membayarnya itu antara 15 sampai 30 tahun atau itu kan beda-beda gitu. Untuk listrik, PAM dan internet gitu kan, terus air terutama itu kita Gas, per bulan ya. gas itu kita bayarnya per 3 bulan. Jadi karena di Australia itu nggak kayak di Indonesia harus bayar per bulan ada di adjust tergantung kita
bisanya bayar seperti apa gitu. Iya. Kita bayar per 3 bulan. Untuk listrik itu sekitar 150 sampai 200 gitu Iya. kan. Untuk air juga ya disesuaikan, nggak jauh beda seperti itu gitu. Iya. Itu baru hal pokok ya, belum kayak misalnya buat fashion Wah, gitu iya. kan. Itu pengeluaran Cewek utama. gitu kan. Itu pengeluaran utama itu. Pengeluaran utama itu buat cewek. Jadi ya, jadi kita memang terhitung mandiri juga untuk fashion dan belanja sendiri. Kalau memang kita punya penghasilan masing-masing ya bayar sendiri-sendiri gitu. Kalau kita pengen beli belanja ya enak juga sih, kita nggak usah minta sama uang suami gitu kan. Benar. Tinggal ngeluarin duit, toh kita juga tahu oh pengeluaran dia seperti apa gitu. Dan untuk gaji aku pribadi ya taruh memang gak sebanyak seperti pekerja yang lainnya, tapi alhamdulillah sesuai dengan posnya masing-masing gitu. Jadi dari 100% gaji aku ya 60% aku pakai, 40% untuk keluarga di Indonesia gitu sih. Oke, jadi untuk biaya hidup Muti ya sama suami yang dua-duanya bekerja, ya kan? Terus suami yang hampir 100% membiayai semua keperluan Ya. Itu kira-kira 1 bulan itu kalian butuh biaya Satu berapa? bulan Dari ya. segala macam Dari yang segala macam dijelasin untuk tadi. utama ya, kayak misalnya rumah, misalnya kita harus bayar ke bank misalnya sekitar 3.500 misalnya ya, 35, taruh aja 35 juta per bulan. Terus air taruhlah 150 per bulan. Listrik juga misalnya 150 per bulan, meskipun kita bayar per 3 bulan itu udah $300 gitu ya. Itu udah 300 kan, udah gitu 3.400. groceries Ya, taruh 300 ya udah, jadi 4.100 aku hitungin. sekitar 4.100. Saya nggak ikut gitu. hitung, jadi saya serahkan sama ahli-ahli gitu. Segitu ya. 4.100 Cuma aja. 4.100 tapi Itu tuh benar-benar Iya. toh kita benar-benar masak gitu ya, nggak jajan di luar, itu Nggak beda pernah jajan. lagi. Itu nggak dihitung jajannya di Kalau luar. jajan di luar sekali ya, seperti kalian tahu, sekali jajan di luar itu kan 100.000 kan. 100.000 makannya doang 100.000. Iya, Belum $100. $100. $100. Kita di Australia ya. Enggak, sorry. $10 $10, sorry. maksudnya $10 satu menu tuh kan $10 Iya, makan kurang nasi lebih ya. dan lauk gitu. Heeh. Kalau buat whole package kan bisa sampai $15 sampai $20 kan, 150 sampai 200.000. Itu yang rumah makan biasa. Jadi kalian bisa dikalikan sendiri kalau tiap hari dari Senin sampai Minggu jajan di luar terus, dari makan pagi, siang, sore bisa Ini cuma berapa? ngomongin jajan makanan belum Jajan yang doang, ini. Ini iya. buat makanan doang gitu. Iya. Aduh, pala jadi Barbie kira-kira ball gitu. bisa 4.200 4.300 lah. Iya, sekitar segitu. Dan sebenarnya namanya financial harus kita manage dan kontrol ya. Jadi kalau berapapun penghasilan yang kita dapat, mau sedikit mau banyak, kalau pengeluaran kita nggak kontrol, pasti aja itu udah loss Betul. habis. Tergantung gimana cara kita itu ya manage. Betul keuangan banget, kita. betul Iya. banget. Jadi ini cuman perkiraan kotor aja aku gitu. Jadi besar kecilnya yang pasnya tergantung kita berdua yang ngelola sih. Iya, jadi kurang lebih 4.500 dolar Iya, sebulan iya, ya. sekitar untuk segitu. yang nggak punya anak dan dua-duanya bekerja. Oke, Iya. jadi ya udah bisa dibayangin lah. Pasti ada tambahan lah kalau punya anak ya. Tambahan dari yang Muti keluarin tadi. Ya maksudnya Iya. kurang lebih kan hampir sama ya, tergantung Iya. lifestyle sebenarnya. Tergantung lifestyle, betul. Terus kebetulan betul. saya kan ya kebetulan banget masih saya syukuri ya masih bisa tinggal di sini walaupun nyewa. Ya, 7 tahun nyewa lah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak saya sudah 8 tahun. Lebih kenceng lagi dong. tapi masih bisa bertahan, bagus say. Luar biasa. Ya, Luar karena biasa. kebetulan sama-sama imigran ya. Suami Imigran. kan bukan orang Australia ya. Jadi kita sama-sama dari zero berdua bareng ke sini. Nah, makanya sampai sekarang ya masih ngumpulin lah ya. Semoga suatu hari Amin. sebelum nyawa ini diambil bisa menikmati. Ngomongnya gitu banget. Seneng banget ya. Bisa menikmati gimana sih rasanya bayar bank tapi Benar. punya kita sendiri. Iya, Oh, iya, iya. Bisa Jadi lah, gitu bisa. ya. Kita masih bayar sewa apartemen ya. Terus nambah lagi ada anak 2, yang satu udah sekolah, yang satu belum sekolah. Benar. Ya gimana ya? Kalau dulu masih belum punya anak ya, kita bisa bebas ya, kita bisa beli ini, beli itu. Sekarang Ya, ada anak. ya.
kita lebih mementingkan anak ya, biaya mereka juga lebih gede dari sekolah, terus apa namanya, makan mereka, terus baju dan segala macam. Dan di sini tuh ada 3 musim. Betul. Musim panas, musim apa namanya? 4 dong. 4 ya? Oke. Yang lebih lama dingin, gugur, semi, panas. Nah, itu baju-baju mereka itu kan ganti. Kalau kita udah tuir begini ya, bajunya itu aja nggak masalah karena kita nggak mungkin tambah tinggi, tambah pendek mungkin ya. Tapi kalau mereka setiap bergantian musim itu mereka pertumbuhannya ganti, jadi pasti ganti. Ya, pasti ganti, pasti beli lagi. Bukan aja baju, dari sepatu juga pasti ganti semua. Dan itu sudah bisa dibayangin lah berapalah tambahan biaya untuk yang punya anak seperti saya ya. Jadi kayaknya nggak bisa dikira-kira juga karena kan setiap orang kan beda ya, cara hidup lifestyle-nya beda. Seperti yang Muti bilang tadi, ada orang yang suka jajan hampir hari, ada yang lebih suka masak kayak gitu ya. Ya jadi kayaknya bisa dibayangin lah hidup di Australia itu seperti apa. Tergantung juga orang yang suka boros, orang yang pinter apa namanya, menabung ya, seperti ini bisa dicontoh banget ini. Keren lo, keren. Bukan pelit ya, tapi Beda, cukup pelit. hemat. Hemat dan pelit sama. Cukup hemat, cukup ngirit, cukup bertahan tanpa pacar. Luar biasa. Dan cukup pelit juga sih. Sekarang masih pelit gak sih? Sekarang ke anak lah duit lah. Iya, ke anak ya. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ada keinginan atau punya rencana atau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan di Australia itu seperti apa, dengan menyimak penjelasan dan sharingnya dari Randy dan Mutiara, bisa dibayangkan ya, jadi bisa berpikir lagi ya, gimana sih kira-kira kehidupan di Australia itu seperti apa gitu ya, dari yang jomblo, menikah, belum punya anak, dan seperti saya yang punya anak. Oke, thank you banget yang sudah nonton video kami. Jangan lupa intipin channel mereka karena Randy ini channelnya itu banyak banget membahas kehidupan di Australia, dari yang visa sampai student sampai kehidupan dan apalagi pokoknya macam-macam lah pokoknya. Sampai bini gua hamil juga gua. Oh iya benar, gue lihat. Iya, pokoknya banyak banget informasi menarik ya yang pastinya banyak teman-teman ingin tahu ya. Bisa intipin juga, kepoin channelnya Randy dan channelnya Mutiara, pasti udah tahu ya mengenai liburan di Australia itu seperti apa. Pokoknya mengenai Australia lah ya. Oke, jadi jangan lupa cek description saya ya kalau mungkin masih bingung cari channel mereka. Oke, thank you banget for watching and see you next time. Bye.